Baik, jadi selamat datang kembali di Programmable Logic Design ya. Hari ini kita akan membahas Boolean Algebra and Combinational Logic ya. Kelanjutan dari kemarin yang sudah membahas beberapa hal terkait dengan digital gates ya, jadi gerbang-gerbang digital yang dasar. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan Boolean Algebra ya, apa pula itu nanti akan kita perjelas. Kemudian kemarin juga kalau nggak salah kita sudah menempati, sudah membahas De Morgan dan lain sebagainya. Pekan depan insya Allah kita sudah mulai masuk ke PLD-nya memakai Quartus, dan nanti akan saya beri link untuk download softwarenya. Mungkin beberapa di antara teman-teman yang sudah kos di Solo jalan-jalan ke lab itu sudah mulai bisa menginstal, sudah menginstal ya, bahkan karena teman-teman kakak kelas asisten sudah mempunyai masternya ya, tinggal di install gitu aja. Nah, terkait dengan itu berarti mungkin dalam waktu beberapa pekan lagi, mungkin pekan depan atau mungkin pekan depannya lagi, kita akan mengadakan praktikum, dan ini saya harap ini dalam arti positif ya, artinya semester kemarin atau setahun yang lalu itu kita tidak mengadakan praktikum offline secara darat, kan, tapi praktikumnya lewat internet, dan itu mestinya tidak begitu hands on ya. Jadi saya harap ini betul-betul besok terjadi, meskipun tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Oke, saya lihat dari kelas saya yang lain itu teman-teman sudah pada kos di Solo, jadi insya Allah sudah mulai praktikumnya seperti itu. Oke, kita mulai. Jadi intinya kita akan membahas beberapa beberapa hal terkait dengan rangkaian digital. Itu semua pada dasarnya adalah representation, dalam arti ada gagasan terkait dengan yang namanya rangkaian digital. Nah, kita bisa mengekspresikannya melalui Boolean expression atau logic diagram atau tabel kebenaran ya. Jadi Boolean expression itu seperti apa? Sudah kita lihat. Kemudian logic diagram juga kita memakai sirkuit-sirkuit yang model seperti ini ya. Kemudian atau OR yang seperti ini ya, dan sebagainya, itu logic diagram. Kemudian Boolean expression itu yang Y sama dengan A, N, and B, or C, dan sebagainya. Nah, ini representasi. Kemudian truth tables ini tabel kebenaran. Jadi saya misalnya dari tabel ini A, B, ini maka ini rumusnya apa seperti itu. Nanti kita iterasikan 01, 10, 00 tadi ya. 00 kemudian 11. Ini hasilnya apa seperti itu. Nah, ini adalah truth table. Jadi kita pada dasarnya pengen sebuah sebuah perpindahan di antara ketiganya ini. Dari sini ke sini, ini ke sini, dan juga sebaliknya, dan juga dari Boolean ke truth table dan sebagainya. Satu lebih gampang dari yang lain dan sebagainya. Kalau dari logic diagram ke truth table relatif gampang, tapi kalau dari truth table ke logic diagram ini perlu tantangan tersendiri. Oke. Ini sudah ada di pelajaran mungkin dasar teknik digital dan sebagainya, in any case. Oke, baik. Logic gate network. Jadi jaringan gerbang logika. Bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Jadi saya punya gerbang N di sini, misalnya ini kan N, A, B. Kemudian ini ada gerbang OR, ini digabungkan, berarti ini Y sama dengan AB plus C. Ujung sini. Jadi kalau kita buat truth table-nya bisa. Oke. Boolean expression for logic gate network. Ingat ya, jadi kita punya cara representasi tiga ini. Kemudian yang pertama kita bahas adalah Boolean expression for logic gate network. Artinya saya punya logic gate seperti ini ada N,
kemudian apa? Ini ada AND di sini, kemudian ada NAND di sini, kemudian ada OR di sini. Oke. Similar to finding the expression for a single gate, ya. Inputs may be compound expressions that represent output from previous gates. Sebagai contoh, example, derive the Boolean expression of the logic gates network shown here. Jadi kita di sini melihat ada gerbang logika seperti ini. Caranya sama, yaitu kita satu persatu kita membuat Boolean expression-nya. Karena ketika kita di Quartus, salah satu caranya itu adalah Boolean expression jauh lebih cepat. Kita bisa aja menggambar sih ya, menggambar seperti ini, tapi itu nanti akan sedikit lama ya. Jadi jawabannya adalah seperti ini ya. Jadi ini AB, ini masuk di sini A dan B. Kalau perkalian itu N berarti. Ini berarti CD di not ya. Jadi not dalam kurung C and D. Oke, something like that. Oke. Jadi ini adalah gerbang yang kedua, pertama dan kedua. Kemudian di sini digabungkan dia sama dengan AB plus not CD gitu ya. Jadinya seperti ini. Oke, saya kira itu sederhana. Kemudian ada istilah bubble to bubble conversion, itu kalau sebuah gerbang itu ada apa? Ada bubble-nya ketemu 2 kali, maka itu ketemu, maka itu harus sebaiknya itu kita memakai bubble-nya yang ke bubble gitu. Bubble itu maksudnya not ini ya. Ini contoh bubble itu maksudnya ini. Jadi choose get symbol so that outputs with bubbles connect to input with bubbles. Ini. Maksudnya bundaran-bundarannya itu ya yang bikin not itu. Result ini akan menghasilkan notasi yang lebih jelas dan gagasan yang lebih jelas terkait dengan fungsi sirkuitnya ini. Nah, contohnya ini. Jadi kalau saya punya seperti ini agar bubble to bubble seperti apa? Karena yang ada di sini itu tidak bubble to bubble karena ini misalnya ini ada bundarannya tapi ini tidak ada seperti itu. Ya, jadi yang kita inginkan sebaiknya ada. Jadi caranya gimana? Ya ini dihilangkan bubble-nya dengan De Morgan, ini kan berarti narik ke belakang, jadinya gimana ini? Oke, kita coba ya. Misalnya ini kasih titik apa ini? Misalnya bukan jangan Y ya, P misalnya. Jadi kalau di sini kan berarti P sama dengan C, D, not seperti itu. Kalau dengan De Morgan ini sama dengan not C plus not D. Oke. Jadinya lalu seperti ini. Oke. Ini yang sebelah sini. Oke. Jadi setelah ini De Morgan jadi seperti ini. Jadi ini lebih clean seperti itu. Akhirnya hasilnya adalah seperti ini. Oke. Order of precedence. Order of precedence itu maksudnya adalah kita itu mengeksekusi logika operasi itu yang mana dulu gitu ya, yang mana dulu. Which operations come first? Ya, which operation come first? Di which operation come first? Ini. Ya. Ini mirip dengan ini. Jadi misalnya saya punya persamaan seperti ini, Y sama dengan ya ini langsung aja angka ya, atau ya oke lah 2 kali 3 tambah 7. Hasilnya berapa ini? 2 kali 3 tambah 7. Sebentar. Berapa hasilnya? Halo? Masih di sana? 13, Pak. 13, Pak. Ya, 13. Artinya perkalian tuh lebih dahulu daripada penjumlahan seperti itu. Kalau saya punya, kecuali kalau tanda kurung ya, maksudnya otherwise specified ini. In Boolean expression, and function are performed first, followed by ORs. Oke. Jadi kalau kita memang kita memakai notasi seperti ini, maka memang
perkalian atau n ini kan n ya. N itu didahulukan daripada OR seperti itu. Jadi notasinya seperti ini. Kalau kita memang butuh suatu hal yang memang kita sengaja untuk duluan OR-nya ya pakai tanda kurung misal seperti ini. Kalau seperti ini kan hasilnya 20 misalnya. Oke. Jadi 3 tambah 7-nya memang didahulukan. Jadi kita pakai tanda kurung. Tapi kalau tidak ada tanda kurung ini yang duluan adalah AND-nya. Jadi misal contohnya seperti ini. Agar dia tidak membingungkan dia pakai tanda kurung sini. Oke. Fine. That's good. Oke. Specification by double inversion ini simplification by double inversion itu artinya kalau ada ini not di sini not ya sudah ini jadinya tercancel langsung P gitu berarti. In Boolean expressions bars of the same length cancel. Jadi kalau Boolean expression kalau ada bar ya sudah dia akan mengcancel gitu. Nah, ini yang berikutnya adalah logic diagram from Boolean expression. Saya ingatkan di sini kita punya apa? Logic diagram. Kalau tadi dari sini ke sini ya, yang barusan. Sekarang kita akan dari sini ke sini. Oke. Logic diagram from Boolean expressions. Oke. Use order of precedence. A bar over a group of variables is the same as having those variables in parenthesis. Kalau pakai bar di atas banyak itu sama dengan memakai tanda kurung ya. Sebagai contoh, logic diagrams from Boolean expressions itu kita punya bentuk seperti ini misalnya. Jadi kalau saya punya bentuk seperti ini, maka ini saya bentuk ekspresinya seperti ini. Ya, sebagai contoh soal write the Boolean expressions for the logic diagram on the right. Oke. Jadi yang pertama ini seperti apakah ini jawabannya? Y sama dengan, saya kira mudah saja nih. Y sama dengan yang digarap dia. Ya silakan. Ini pertama kan yang jelas sebelah sini ada BNC ya, atau yang itu dulu ya, yang gate 1 dulu. Yang di sini dulu kan berarti not A, not B. Oke. Kemudian ini masih ditambah dengan karena di OR di sini ditambah dengan B and C. B and C. In not A and not B seperti ini. Oke. Jadi itu relatif sederhana. Kemudian yang bawah itu juga tidak susah. Jadi jawabannya adalah yang pertama ini ya. Kemudian yang berikutnya yang ini tadi. Ini P-nya cancel ya. P-nya cancel. Kemudian ini dengan not Q or kemudian ada ini juga cancel. Ini juga cancel ke sini ya. Jadi akhirnya adalah seperti ini. P plus not Q dikalikan dengan Q plus not R. Alright. Pretty straightforward, jadi cukup mudah. Ini saya kira juga relatif sederhana. Write the Boolean expression for the logic diagram shown, paying attention to the rules of order of precedence. Jadi saya punya logic diagram. I have this logic diagrams ya. Kemudian saya diminta untuk menulis Boolean expression-nya. Ya ini saya kira tidak susah. Dengan memperhatikan rules of order of precedence. Ini karena ini di atas dan mudah, bisa saya dibantu? Y-nya berapa ini? Y sama dengan? Halo? Y sama dengan? Berapa? Atau apa?
Masih di sana? Halo? Halo? Ini masih di sana nggak ya? Masih, Pak. Oke. Y sama dengan berapa ini? A kali B, Kali B. C, A kali B kali C, ya. Ditambah D ya. iya. Kemudian semuanya di not. Dari mana semua di not? Dari ini. Oke, dari situ. Oke. Kemudian yang di bawah itu, ini ada. Ya, oke. Kemudian yang di bawahnya adalah ini cancel sini ya. Ini cancel seperti itu. Ini kan berarti out sama dengan out sama dengan ini terakhir nanti di end dengan not Z gitu ya. Oke, kita lihat ini berarti not W, not W, kemudian plus not X, kemudian diorkan dengan Y, masih ditambah berarti. Ini semua, oh enggak. Ya betul, ya. Oke, Mas Y, karena ini cancel ya, berarti dia ini saling cancel, kemudian dikalikan dengan not Z. Oke, saya kira seperti itu. Oke. Oke, mudah. Nah, ini dia. Truth tables from logic diagrams or Boolean expressions. Ada dua metode. Combine individual truth tables from each gate into a final output truth table. Kemudian develop a Boolean expression and use it to fill in the truth table. Jadi kalau kembali ke apa? Kembali yang awal tadi. Jadi sekarang kita pengen mendapatkan truth table. Jadi dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Oke. Oke, yang yang ini ya. Oke. Jadi truth table from logic diagrams or Boolean expressions. Oke. Saya kira ini mudah ya. Jadi kita tinggal gini aja. Ini sesudah kita punya logic diagram seperti ini, kemudian kita iterasi, kita outputnya itu kita tulis satu persatu. Inputnya ini A, ini B, ini C, kemudian ini didaftari all possible input. Jadi semua input yang memungkinkan itu kita daftari ke bawah seperti itu. Bawah dari 000 sampai 001, 010 sampai 111. Kalau ada 4 ABCD ya kita daftari sampai 16 seperti itu. Jadi ini all possible input ya, all possible input. Kemudian kita daftari satu persatu tiap gate yang ini itu nanti kemana gitu kan. Gate yang ini kemana? Misalnya ini yang AB itu ke sini. Kemudian yang AB plus C, yang ini itu ke sini. Dan inilah outputnya. Jadi ini adalah sebuah cara untuk truth table dari dari logic diagrams. Truth table dari logic diagrams. Jadi logic diagramnya itu ada dulu, kemudian kita diminta untuk membuat tabel kebenarannya. Ini tidak susah ya, tinggal diikuti, dipetakan satu persatu. Kalau logic diagramnya lebar ya kita tiap-tiap gate itu kalau perlu kita tulis, kita berikan kolom sendiri, kolom 1, kolom 2 dan seterusnya. Oke. Nah, ini contohnya yang barusan saya bicarakan.
seluruh kemungkinan input itu kita tuliskan. Jadi ini ada 3 input A, B, C, maka kita daftari, kita gantian kan. A, B, C ini kita gantian 000, 001 sampai 111. Jadi total ada 8 kemungkinan input gitu kan. Ada 8 kemungkinan input. Nah, kemudian tiap gerbang kita daftari. Yang ini outputnya itu adalah not A or not B. Dan itu kita sambungkan ke kita masukkan sini. Oh, ini berarti 1111 1100 seperti itu. Kemudian yang ini kan berarti A or C sini kan. Ini kan A or C. Berarti ini kita daftari juga. Proses seperti apa. Nah, kemudian keduanya di N kan. Yaitu ini pada akhirnya di N kan apa? Ini and ini. Gitu ya, di N kan 10 dapat 0 dan seterusnya. Kemudian akhirnya dapatlah ini sebagai outputnya. Seperti itu. Saya kira ini sudah cukup sederhana, sudah sering dilakukan mungkin ya. Oke. Nah, ini contoh apa? Contoh sebuah soal juga. Jadi ini ada A, B, C, D, ini adalah seluruh kemungkinan input untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Jadi ini ada 16 kemungkinan input, semua didaftari. Dari semuanya 0, ada salah satunya yang 1, gantian satunya 3 yang dan sebagainya, itu diurutkan secara binar dari 0 sampai 15. Berarti total ada 16. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita bisa mendaftari misalnya 1 itu kalau keadaannya adalah A, not A, and not C, dan juga pada saat not B, not D, seperti itu. Nah, ini nanti akan lebih jelas kenapa kita melakukan seperti ini. Nah, karena apa? Kita membutuhkan ini. Ya, ini kemudian tantangan yang paling banyak ya. Paling perlu sedikit pemikiran gitu ceritanya. Oke. Maksudnya gini. Kalau kita melihat yang sebelah sini, ini kan relatif mudah ya, dari Boolean expression menuju logic diagram. Oke. Dari Boolean expression menuju logic diagram, atau logic diagram menuju Boolean expression. Kemudian dari Boolean expression atau logic diagram menuju truth table juga mudah. Nah, tantangannya sekarang adalah bagaimana kalau kita diberi truth table ya, kemudian kita pengen logic diagram. Ini kadang menjadi lebih menantang ya. Kita lihat di sini. Jadi kita punya ke sini atau ke sini, sama aja ya. Karena begitu sampai di sini atau sampai sini mau bolak-balik di antara dua yang pertama ini relatif mudah. Tapi kalau dari truth table menuju logic diagram atau menuju Boolean expression ini yang lalu kita mikir, loh gimana ya caranya ya, seperti itu. Baik. Ups. Oh ini ya, oke. Kita sampai 18 tadi. Oke. Nah, ini kita mempunyai truth table. Jadi ini bisa jadi merupakan apa ya, assignment dari bosnya atau dari emang project yang kita gunakan, yang kita sedang kerjakan. Kita diminta untuk membuat sirkuit digital dengan logika seperti ini. Ini kita diminta mencari yang di sini ya. Ini isinya bagaimana? Disuruh melihat ya, mendesain dengan diberikan truth table. Jadi sebuah given a truth table, find a circuit representation. Jadi kita diminta, oke, kalau inputnya 0, 0 dan 0, outputnya 1. Kalau inputnya 0, 1, 1, oke, 1 lagi. Kalau inputnya 1, 0, 0, 1. Selain itu inputnya outputnya 0. Gitu ya.
Kita mulai dari mana ini? Ini mau dipentelengi terus nggak akan selesai juga ya. Jadi ini juga akan apa? Akan bisa apa? Akan tetap bisa dilakukan pastinya ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, caranya gimana? Jadi kalau kita diberi truth table, kalau balik ke sini kan mudah ya. Tapi kalau dari truth table ya, kemudian menuju ke situ gimana? Nah ini. Oke. Jadi ingat tantangannya adalah saya punya truth tables, kemudian saya diminta untuk membuat sirkuitnya. Jadi ini bisa jadi muncul dari desain, misal teman-teman kerja di suatu tempat, misalnya di otomotif gitu ya, jadi merancang ke elektrikalnya. Jadi mesin bisa nyala kalau gigi pada parkir dari keadaan mati ya, kemudian sambil nginjak rem dan kopling gitu misalnya ya. Jadi semua keamanan diperhatikan. Jadi harus diinjak remnya dan sebagainya. Kalau tidak, mesin nggak bisa nyala. Kalau mesin sedang menyala itu misalnya dia tidak bisa melakukan pindah transmisi kalau misalnya rem tidak diinjak misalnya seperti itu. Dan sebagainya. Jadi kan perlu ada beberapa kunci dan sebagainya. Belum lagi kelistrikan lampu ya, misalnya kalau lampunya itu kalau pintunya terbuka dan saklar di atas itu pada posisi door itu, maka lampu nyala. Salah satu aja di antara 4 lampu, 4 pintu gitu ya. Dan sebagainya. Jadi logiknya itu harus didata dulu, kemudian nanti yang mendesain ini keadaan ini lampu nyala, keadaan ini lampu tidak nyala, dan sebagainya. Jadi cukup luas gitu ya. Nah kemudian kita diminta mendesain sirkuitnya seperti itu, namanya pakai sirkuit yang logik biasa ya, seperti itu. Nah umumnya kan seperti itu. Jadi kita berangkat dari apa? Berangkat dari truth table seperti ini. Truth table, kemudian diminta logic diagramnya seperti apa. Oke. Nah, untuk membuat ke sana kita butuh ini pengetahuan yang kita namai atau notion ya, prinsip atau ini yang kita namai sum of products, kemudian product of sums. Ini tampak suatu yang wahyu, tapi isinya intinya sederhana sebetulnya. Jadi nanti ini akan sampai, tapi ini ada istilahnya product term, itu maksudnya kalau di antara variabel itu dikalikan, ya kalau di antara variabel itu dikalikan ya, jadi misalnya AB, ada A, B, not C, dan sebagainya, ini istilahnya product term. Kemudian sum of products, ini batasnya di sini. Sum of products itu berarti saya menjumlahkan product term ini. Gitu ya. Sebaliknya ada sum term dan product of sums. Oke. Nanti ini akan menjadi jelas ya. Oke. Jadi ada ekspresi berupa SOP, ini sum of products. Sum of product itu seperti ini contohnya. Ini produk itu perkalian ya, produk itu hasil kali. Ini sum of product gitu. Gagasannya seperti itu, pretty simple actually ya. Itu sum of product. Oke. Kemudian itu sum of product ya, yang ini. Kemudian product of sum itu kita jumlahkan dulu, baru kita kalikan. Nah ini jadi penting nanti dalam merancang sirkuit, karena semua sirkuit kombinatorial itu aslinya tuh bisa dibikin seperti ini. Yang kombinatorial ya, yang sekuensial nanti dulu. Yang kombinatorial ini bisa dibikin seperti ini. Oke. Halo, ada yang bertanya? Oke, ini nggak tahu apakah bisa diterima dengan baik ya. Kayaknya ini ada kemungkinan gangguan internet ya.
Tadi saya kuliah agak putus-putus juga. Oke. Jadi kalau misalnya kurang jelas suaranya bisa di chat ya, dimasukkan dalam chat supaya saya bisa membaca. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada sum of product, kemudian product of sums, right? Nah, SOP and POS format are used to present a summary of the circuit operations. Jadi ingat sum of product itu A, B, B, not C, A, D itu dilakukan ya untuk mewakili sirkuit. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ada bus form. Ini semua input ini kita beri real gitu ya, kita beri real seperti ini. Kemudian kita bikinkan versi true sama versi komplement. Ini versi true komplement seperti itu. Jadi untuk tiap input kita bikin seperti ini. Nanti kemudian kita tinggal ngambil aja. Ini not A, not B, not C. Ini not A, B, C. Ini not A, not B, not C dan sebagainya. Kemudian baru dijumlahkan. Oke, ini akan menjadi penting sebentar lagi. Jadi kita tujuannya punya truth table, maka kita diminta untuk menghasilkan representasi sirkuitnya. Nah, ini yang saya bilang tadi butuh sedikit perenungan ya. Kira-kira seperti apa? Hasilnya sederhana dan misalnya seperti ini. Kita diminta untuk membuat sirkuit dengan diberikan tabel kebenaran seperti ini. Setiap baris ya, ini kan ini line ya istilahnya, ini baris 0, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7. Ya, dihitung dari 0 ya, karena kita manut ke ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke. Each line of the truth table with a 1 atau high output represent a product term. Kemudian each product term is summed atau di OR ya, diorkan gitu ya. OR menjadi kata kerja. Jadi kita melihat ini ya, jadi ABC. Kalau ada angka satunya ini kita ambil. Ada angka satunya kita ambil, ada angka satunya kita ambil. Kalau sudah seperti itu nanti kita bikin penjumlahannya. Sudah itu aja sebenarnya. Aslinya seperti itu. Jadi sebagai contoh, kalau saya lagi-lagi contohnya ini ya, yang sedang kita kerjakan ini. Kita identifikasi yang satu mana? Yang satu itu di baris 0 ya, ini 1 di baris 7, kemudian di baris 8 ya. Jadi saat 000 dia 1, saat 011 dia 1, saat 100 dia 1 dan yang lainnya 0 gitu ya, dan yang lainnya 0. Jadi logiknya adalah when truth table output is high, kita ambil. Here the truth table output is high for 3 condition. Jadi output dari tabel kebenaran di sini itu high atau tinggi untuk 3 kondisi di bawah ini. Ya. Saat A dan B and C are all low, atau begini atau begini atau begini. Gitu ya. Jadi kejadiannya ini atau yang ini atau yang ini kan bisa kita lihat ya. Saat 0 A-nya, B-nya juga 0, C-nya 0, dia nyala. Atau saat A-nya 0, saat B-nya sekaligus saat B-nya 1 dan C-nya 1, maka dia outputnya 1. Atau saat A-nya 1, B-nya 0 dan C-nya 0, maka dia nyala. Di antara 3 kondisi ini. Jadi ada 3 kondisi ini. Use the ones as the min terms atau product terms ya. Jadi ini semua yang satu itu menjadi perkaliannya, kemudian disusun. Ya, jadinya jawabannya adalah Y sama dengan not A and not B and not C, or
not A and B and C, or A and not B and not C. Jadi tiap-tiap baris itu akan dibekali yang ini, kemudian yang ini, itu yang ini, kemudian yang ini, itu yang ini. Oke, semoga tidak terlalu malah tidak jelas. Tapi ini intinya seperti itu ya. Jadi yang satu itu menjadi penjumlahannya seperti itu. Itu aja sebetulnya. Jadi kita menggunakan itu. Oke. Alright ya. Itu adalah menggunakan ini. Kemudian sirkuitnya seperti apa? Nah, sirkuitnya kita menggunakan rel tadi itu, bus tadi itu ya. Yang mana? Ini bus form ya. Seperti apa maksudnya? Ini bentar lagi. Oke, ini ya. Jadi sekali lagi dari tabel kebenaran seperti di atas ini, seperti di sini ya. Kita yang satu mana itu menjadi min terms kita ya. Kemudian kita bikin ekspresinya, kemudian sirkuitnya seperti apa ya, gampang. Tinggal seperti ini saja. Maksudnya adalah ABC ini kan kita sediakan kita sediakan relnya, coro-corannya kan kita sediakan silahkan ambil A true atau A komplement. Silahkan ambil ini A ya. Silahkan ambil B true atau B komplement. Sini ya. Silahkan ambil yang C, yang true atau yang komplement. Kemudian kita tinggal ngambil melalui ini, melalui ini, kita ambil sesuainya. Ini. Yang pertama misalnya not A, not B, not C, berarti ambil yang komplement, ambil yang komplement, jadilah di sini. Kemudian sudah itu semuanya diorkan. Semuanya diorkan ya, jadilah ini seperti ini. Diorkan itu berarti di sini ada plusnya, di sini ada plusnya. Right. Ini organ berarti sebelah sini. Oke, itu mengenai SOP. Contoh soal derive the SOP of sort and draw the logic diagram. Nah, kita punya truth table seperti ini ya. Jika dia 00 maka dia keluarnya 0. Kalau dia 01 keluarnya 1, kalau dia 10 keluarnya 1, kalau dia 11 dia keluarnya 0. Jadi kalau dua input kemudian inputnya itu beda, entah 01 atau 10, dia akan keluarnya 1. Kalau outputnya sama, 00, 10, 00 dan 11, maka dia akan 0 outputnya. Jadi kita bisa melihat ini adalah ininya outputnya. Atau sebelum sini, ya ini kan sudah jawaban tadi itu. Ini kalau kita melihat, katakanlah ini supaya mudah, ini Y gitu aja ya. Y, berarti Y berapa ini? Kalau melihat prosedur tadi, kita ambil yang satu, yang outputnya 1. Ini kan berarti not A, dia 1 ketika not A sekaligus B, artinya pas A-nya rendah gitu. Atau pada saat A-nya 1 dan B-nya rendah. Jadi langsung aja ini berarti A sama dengan Y sama dengan not A kalikan B atau or ya, sorry. Y sama dengan not A and B or A and not B, seperti ini. Ya. Oke, jadi itu jawabannya. Kemudian sirkuitnya ya kita ngambil seperti ini. Ya, jadi kita bikinkan rel, kemudian kita ambil satu persatu. Oke, saya kira ini cukup mudah. Berikutnya, XNOR. XNOR seperti ini. XNOR truth table. Jawabannya bagaimana ini? Katakanlah ini Y. Y sama dengan apa? Ini diambil. Ini juga diambil. Oke, Y sama dengan not A begini.
not A, not B, plus AB. Ini berasal dari yang ini dari ini. Itu adalah XNOR. Nah, itu kemudian logic diagramnya seperti ini. Oke. Baik. Nah, sekarang POS. POS bagaimana? Each line of the truth table with a low input output represent a sum term. The sum terms are multiplied. Artinya di end kan ya. Jadi kita melihat seperti ini. Jadi ini sebaliknya ya, sebalik dari kemarin. Jadi misalnya saya punya yang seperti ini. Maka kita melihat yang min terms untuk Y. Jadi ini. Sebentar. Oke, yang satu berarti ya. Oke, udah benar ya tadi ya. Jadi misalnya saya punya sirkuit seperti ini, diminta membuat logic diagram memakai POS, Jadi misalnya saya punya 0 di sini, 0 di sini, kemudian 0 di sini, sini. Jadi keadaan di mana kita mempunyai 0 itu berarti Y bar seperti ini. Itu keadaannya adalah not A, not B kali C, yang ini ya. Not A, not B, lalu C. Kemudian 0 lagi, not A, B, not C, yang ini berarti. Dan seterusnya. Jadi total ada sekian, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah 0 di situ. Maka the SOP form itu adalah apa? Seperti ini. Kita akan pakai POS ya memang, tapi ini kita kayak SOP dulu. Itu adalah not Y ini atau ini. Kemudian sesudah itu kita pakai De Morgan, akhirnya kita dapat yang seperti ini. Oke. Jadi contohnya ini Y sama dengan not A, not B, not A or not B or not Y sama dengan A or B or not C. Itu diambilkan dari yang ini, gitu ya. Jadi seperti ya dibalik gitu ya. Oke. Kemudian dari POS hasilnya seperti ini. Oke. Oke. Misalnya saya punya sirkuit dengan 4 buah input ya. Berarti 4 buah input kan berarti ada 16 kemungkinan input kan? Maksudnya 16 kemungkinan kombinasi di antara mereka. Total ada 16, yaitu dari baris 0 sampai baris 15. Oke. Jadi total ada 16 ya. Itu semua kita daftari kemungkinan kombinasinya A, B, C, D, kemudian kita list total ada 16. Nah, outputnya ditentukan mana ini ya. Outputnya adalah yang ini. Ini output. Ya. Itu output. Tolong dibuat sirkuitnya. Wah, gimana ini? Dari sebuah truth table kita diminta membuat outputnya. Kita diminta membuat disuruh membuat sirkuitnya. Nah, untuk itu kita butuh ini mendaftari dulu. Misalnya pakai yang SOP. Pakai yang ini. Berarti kita melihat dia satu. Yang kita cari yang satu ya kalau kita memakai SOP. Yang kita cari yang satu. Not A, not B, not C, not D. Oke. Dan seterusnya. Jadi ini yang setiap satu kita daftari. Lalu apa ini dijumlahkan? Gitu aja sebetulnya. Yang satu itu dijumlahkan. Nah, dari ini yang barusan kita bahas. Jadi yang satu itu dijumlahkan. Ini diorkan berarti kan. Oke.
Kalau yang POS ini sebaliknya. Yang dicari nolnya. Kalau ini yang dicari satunya. Oke. Nah, kemudian ini. Kita masuk ke teorema aljabar Boolean ya. Teorema aljabar Boolean. Jadi kalau kita memakai SOP atau POS ini kayak gini nih, kadang bentuk sirkuitnya tuh besar atau panjang kalau dari si ekspresi, dan kita lakukan bagaimana caranya kita mereduksi menjadi hanya sedikit saja gitu ya, hanya sedikit saja. Karena nanti kan kaitannya dengan jumlah IC yang harus jumlah IC yang harus harus dibeli, kemudian kita memakai tempat yang kecil atau besar seperti itu, atau mungkin propagasi, simply karena propagasi. Dan yang jelas lebih bagus kalau kita punya sirkuit yang paling optimal, yang paling ringkas, gitu aja sebetulnya. Ini disederhanakan. Jadi penyederhanaan intinya adalah penyederhanaan, dan kita di sini mempunyai 24 theorems ya. They are used to minimize a Boolean expressions to reduce the number of logic gates in a network. Jadi gunanya adalah untuk meminimalkan ya, atau mereduksi, mengurangi jumlah gerbang-gerbang logika dalam sebuah sirkuit. Baik. Nah, pertama adalah sifat ini ya, commutative property. Jadi the operation can be applied in any order with no effect on the result. Jadi teorema 1 itu XY sama dengan YX ya. Ini anak kecil juga tahu. Teorema 2, X plus Y sama dengan Y plus X. Ini mudah ya, intuitif ya. Nah, kemudian ini juga cukup intuitif, associative property. The operands can be grouped in any order with no effect on the result. Jadi ini kurungnya mau ditaruh di mana gitu ya. Kurungnya mau ditaruh di mana. Nggak masalah. Begitu juga yang ini untuk yang perkalian. Nah, ini yang mulai harus dilihat ya. Tapi ini juga masih intuitif ya. Allows distribution of n across several OR functions multiplying true ya. Jadi saya punya seperti ini. Itu X kali Y, ini X kalikan Y plus Z sama dengan X plus X. Artinya ini mirip dengan kalau kita di matematika sehari-hari. Jadi misalnya 5 dikalikan 7 plus 2 misal seperti ini. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah 45 ya, misalnya 45. Tapi ini kan sama dengan boleh juga, ini 5 kali 9 itu boleh ya. Tapi ini juga sebenarnya sama dengan 5 kali 7 ditambah 5 kali 2. 5 kali 7 ditambah 5 kali 2. Oke, sama dengan ya biasa 35 tambah 10 sama dengan 45. Sama sebetulnya. Ya jelas, itu kan masih sifatnya seperti itu. Jadi istilahnya multiplying true ya. Jadi kita punya istilahnya distributive property di sini. Nah, kalau lebih dari satu yang di depan itu ya gampang saja, ini berarti gantian itu ya. XW dulu, kemudian XZ, kemudian YW, kemudian YZ. Tuh ya sudah cukup mudah. Nah, ini penyederhanaannya. Bukan penyederhanaan, ini masih teorema yang sama. Jadi X dikalikan Y plus Z sama dengan X plus Z seperti tadi, kemudian seterusnya ini. Oke, baik. Nah, ini ada contoh ini. Write the Boolean expression for the circuit sound. Use the distributive property to convert this to an SOP circuit. Jadi kita punya use the distributive property. Ya,
to convert this to an SOP circuits. Oke, mari kita coba. Ya, ini kan ABC ditambah ABD. Dari di sini, sebentar. Keseluruhannya di sini ya, sudah sampai sini ya. ABC ditambah ABD dan seterusnya. Kemudian baru dikalikan dengan E dan F. Oke. Ada saling mengcancel di sini dan sebagainya. Ini sudah di-handle seperti itu. F-nya not E or not F. Nah, kemudian kita kalikan hasilnya seperti ini. Bisa nggak ini disederhanakan? Kan SOP formnya seperti ini kan? Seperti itu. Nah, ini sudah disederhanakan ya, karena ini sudah not dengan not sudah dihilangkan dan seterusnya, not dengan not juga seperti itu. Kemudian bentuk SOP-nya adalah seperti ini. Artinya ini sudah product terms, kemudian tinggal di OR-kan. Oke. Nah, ini operation with logic 0 and operation with logic 1. Nah ini sebetulnya ini intuitif juga, akan tapi ini butuh diucapkan, butuh dikatakan. X kali 0 itu 0, X tambah 0 itu X, kemudian XOR 0 itu hasilnya adalah X. Kita lihat. Kemudian yang berikutnya X yang dengan 1 ini ya. X and 1 itu selalu X plus 1 itu selalu 1, XOR 1 selalu komplemennya X. Ini sudah kita lihat pekan kemarin saat kita bicarakan inhibit itu ya. Dan sebagainya. Nah ini gambar-gambarnya. Ini selalu, ini 0 dan ini X-nya. Itu kalau kita N kan selalu 0 dengan 0 ya. Kita OR kan dengan 0 selalu X, apapun nilai X-nya. Jadi kalau X-nya 1 ya dia keluarnya 1 lagi. Ini mirip dengan inhibit properties itu ya. Allow and inhibit. Kalau XOR itu dengan 0 dia selalu X. Oke, dengan 1 misalnya X and 1 selalu X, XOR 1 selalu 1. Kemudian X dengan XOR 1 selalu complement of X. Oke. Jadi kita bagaimana operasi dengan variabel yang sama, artinya dengan X and X dan sebagainya. Jadi ini X and X. Hasilnya selalu X. X plus X selalu X. Kemudian XOR X selalu 0. Ingat apa? Karena XOR itu kalau sama dia 0, itu kalau berbeda dia 1. Nah ini kalau dengan komplemennya yang ini itu berarti X and not X itu 0, kemudian X plus not X itu 1, dan XOR dia 1. Ini ininya. Teorema yang lebih lengkap tertulis di layar. Baik. Double inversion X double itu selalu X, tidak masalah. Nah, teorema De Morgan ini sudah kita bicarakan pekan kemarin. Itu kalau saya punya X dan Y itu di bar semua, maka itu berarti not X plus not Y. Seperti itu. Kemudian kalau X plus Y di bar semua, itu sama dengan not X and not Y. Nah, ini sudah mulai agak perlu pengalaman dan yang jelas perlu dipikirkan, kok bisa seperti ini gitu ya. Bagi contoh, X ditambah XY sama dengan X. Kok bisa? Ini bisa kita lihat di sini. Ini kan bisa seperti ini kan, saya bisa menulis seperti ini, X dalam kurung 1 plus Y. 1 plus Y itu selalu apa? Selalu 1. Kan di-OR kan? Di-OR dengan 1 kan? Maka ini sama dengan selalu X. Dah, selesai itu. Yang teorema 22. Kemudian teorema 23 itu juga sebetulnya relatif relatif mudah untuk dibuktikan ya. Ini daripada membingungkan sebaiknya saya hapus itunya. Dikira not ini padahal enggak. Oke, baik.
iki X plus Y, yang ini kita bicara yang ini sekarang. X plus Y dikalikan X plus Z sama dengan X plus YZ. Nah, ini sebetulnya relatif simple ya. Jadi coba kita urai sebentar. Jadi itu kan nantinya jadi XX plus XY. Oh, enggak ada XY. Oke. Oh, ada deng XY, sorry. Ya, ada XY ada. X plus XY, coba kita lihat mana yang lebih mudah dipahami. X plus XY, kemudian ada ini XX ya. XY, kemudian ada XZ. Oke. Oke, cuma 3 itu. Nah, ini lebih mudah yang ini sebenarnya lebih mudah, langsung di sini kita melihatnya. Yang ini. Oke. Kalau melihat di sini itu kita bisa melihat di sini nanti ini kan selalu satu ya. Ini selalu X ya. Yang sebelah sini selalu X. Kemudian ini ditambah dengan X dalam kurung apa? Y plus Z. Y plus Z. Y, oke. Bentar, XY, XZ. Oke. Oh, saya salah tadi, itu ada YZ segala macam ya. Ada YZ di sini. Oke. YZ. Oke. Z, kemudian di sini plus YZ. Ini jelas, ini selalu X dari teorema di atasnya, kemudian ditambah YZ sudah selesai. Pembuktiannya sebenarnya sederhana, cuman bagaimana kita mengintuisikannya, bagaimana kita memahaminya yang lebih intuitif, itu saya kira menjadi tantangannya. Coba kita cermati. Oke, coba kita cermati, ini penghapusnya nggak bisa cepat. Oke, right. Oke. Jadi di sini ya, kalau kita melihat di sini misalnya X-nya 1. X-nya 1 berarti di sini juga 1. 1 dan 1 selalu 1 kan? Berarti ini tergantung sekali pada X-nya. Jadi begitu X-nya 1 ya sudah, dia akan 1 bagaimanapun nilai Z-nya. Itu salah satu intuisinya. Kemudian jika Y-nya misalnya X-nya 1, sudah kita nggak mikir yang lain kan? Karena dia pasti 1, karena ini 1 dan apapun, 1 dan 1 or apapun berarti 1 dikalikan jadi 1. Kemudian yang sebelah sini itu kalau misalnya X-nya 0, kemudian ini Y-nya adalah bisa 1 bisa 0, maka ini akan bergantung kepada nilai Z dan Y masing-masing. Kalau dia 1 dan 1, maka dia akan 1. Dan hanya jika itu terjadi. Jadi ini bisa kita logikakan seperti itu. X-nya 1, ini bergantung pada X. Kalau X-nya 1, sudah nggak usah mikir yang lain, karena di-OR-kan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang teorema 24, itu yang 23 ya. Sekarang 24, X ditambah not X kalikan Y sama dengan X plus Y. Seperti ini. Ini kok bisa? Nah, ini juga kita pakai intuisi. Bisa dengan mudah ya. Lebih mudah bahkan. Yang ini, misal X-nya 1, ya sudah, dia nggak usah tergantung pada ini, dia akan pasti 1. Berarti kita bergantung pada X. Kalau X-nya 0, nggak masalah di sini. Ini justru ini kan 1, maka tergantung kepada Y-nya. Maka ini menjadi X or Y. Seperti itu. Oke. Nah, ini
kita pengen mensimplify ya. A Boolean expression can be simplified by applying the Boolean theorem to the expressions atau memakai K-map ya, memakai K-map. Nah, misalnya ini. Y sama dengan A not B ditambah A not B C. Nah, kemudian kita factoring out ini, jadi ini dikeluarkan seperti ini. Ini pasti 1, yang ini pasti 1, berarti hasilnya adalah A not B. Ini contoh ya. Kemudian contoh yang lain. Ya, ini not A, ini barnya di sini dipisah menjadi dipisah, kemudian ganti tanda seperti ini ganti tanda lagi seperti ini, akhirnya ini not A plus B. C-nya nggak ngaruh, ternyata seperti itu. Oke, kemudian memakai K-map itu bisa juga. Jadi kita kumpulkan yang dekat-dekat, nah kemudian kita menghasilkan sirkuit. Jadi kita tidak akan membahas lebih lanjut di sini. Nah, any logic gate can be implemented using only NAND or only NOR gates. Jadi ini universal ya, artinya NAND sama NOR itu justru secara hardware itu yang paling fundamental. Dari sana kita bisa membangun misalnya NOT seperti ini. NOT from NAND, AND from NAND. Jadi kita memakai NAND seperti ini, disusun menjadi AND. OR, jadi seperti ini. Kemudian OR and NOR from NAND. Seperti itu. Jadi ada perusahaan yang membuat itu NAND semua, kemudian tinggal disambung-sambungkan gitu aja. Jadi ini satu hal. Oke, kemudian exercise ya, kita bisa melihat-lihat coba bukunya Dweck. Nah ini contohnya. Kita masih di sini ya. Kombinasi logik. Kita melihat beberapa hal. Oke. Oke, kita lihat latihannya ya. Sudah beres. Langsung aja. Ini bikin SOP dan POS saya kira nanti menarik untuk dikerjakan. Oke, latihannya, oke, simplifikasi ya. Oke. Ini latihan ya, misalnya ini. SOP NPOS simplification. Oke, jadi ini SOP ada sirkuit seperti ini. Ada sirkuit seperti ini, tolong dibuat ada truth table seperti ini, tolong dibuat sirkuitnya. Nah, jawabannya gimana ini? Coba kita kerjakan ya. Kita kerjakan dari sini. Oke. Y sama dengan ini diambil dari yang satunya ya, berarti 1 ini sama ini, berarti not A, not B, and C. Oke, yang ini dapat. Kemudian yang di bawahnya lagi ditambah not A, oke, B, kemudian C, ditambah not A, BC. Oh, bentar. Oh, salah banyak. Oke.
Saya butuh space yang lebih banyak. Oke. Bentar. Oke, ini dulu aja dari sini. Pertama ini langsung aja di sini dulu. Not A, not B, dan C. Kemudian di sini not A, B penuh, kemudian C, bar. Kemudian not A, B, C. Oke. Kemudian di sini adalah A, B, dan not C. Nah, ini di-OR-kan semua, kemudian dia akan menjadi penjumlahan. Ya, jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah yang sebelah sini. Udah. Itu cara kita membangun sirkuit dari apa? Dari SOP, dari truth table menuju bentuk ekspresi. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita mensimplifikasi gitu kan? Bagaimana kita mensimplifikasi? Ini misalnya ada sama-sama ada not AB jadikan satu. Oke, kemudian sama-sama ada yang mana lagi? Nah, ini menjadi apa? Relatif lebih sederhana gitu ya. Silakan dilanjutkan ini ya. Saya tidak akan delve lebih lanjut. Ini sangat bisa lebih sederhanakan. Oke. Kita masukkan, sorry. Kita ambil yang lainnya. Oke. Oke, ini review problem yang kita inginkan. Kemudian, nah ini example-nya. Oke, memakai teorema yang sudah ada itu tolong disederhanakan ini, disederhanakan apa? Misalnya ini H sama dengan K N not L plus K. Nah, ini gimana ini jawabannya? Ya, memakai teorema yang sebelumnya itu adalah menjadi K saja seperti itu. Artinya apa? Coba kalau kita lihat di sini, misalnya K-nya 1, ya sudah nggak bergantung pada L bar ya. Kemudian misalnya K-nya 0, padahal di sini ada K, ya sudah ini 0 juga seperti itu. Jadi itu mudah ya, relatif seperti itu aja, K saja. Kemudian seperti ini kan berarti ini bagian dari A not A plus B, kemudian plus ini. Jadi kalau segini ini seakan-akan yang K-nya seperti di atas. Jadi hasilnya adalah ini saja gitu ya, yaitu ini A plus B di not semua. Ini juga sama seperti itu ya. Saya kira ini straightforward. Oke, itu contohnya relatif mudah. Oke, any questions so far? Presensi coba saya bagikan. Oh ya, ini saya akan membagikan apa? Membagikan. Oh, kok hilang? Oke, bentar. Swap. Saya akan membagikan apa? Sebuah file di Google Drive ya. Oke, ini saya mencoba yang tabel tadi itu. Oke. Nah, jadi semua ini itu digunakan untuk bisa digunakan untuk simplifikasi seperti itu. Oke. Oke, baik. Sebentar. Oke, jika ada pertanyaan mungkin bisa diajukan. Presensinya ada di sini. Bentar. Silakan diisi. Kemudian saya akan mengisikan di sini dan di chatting di WA.
Oke. Oke, silakan ini diisi presensinya. Pak, izin bertanya, tapi selain yang di materi, kan kemarin saya baru revisi KRS. Nah, Mbak kan April ya. untuk untuk yang pertemuan pertama kan saya belum join Pak, baru join ini. Nah, apa ada rekamannya Pak untuk yang pertemuan pertama kemarin? Gitu aja. Ada semua insya Allah ya. Ada Iya. semua. Baik Pak. Saya sudah bagikan sepertinya di mana di WhatsApp, tapi coba nanti saya berikan lagi termasuk yang ini, atau saya bikin suatu playlist yang nanti akan dipakai untuk mengumpulkan video-video itu. Kemudian yang lebih juga perlu perhatian itu adalah masalah praktikum ya. Praktikum itu nanti mungkin akan dilaksanakan secara offline, nanti coba koordinasi dengan dengan asistennya seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Jadi pekan depan insya Allah kita sudah memakai Quartus, dan tolong diinstal apa yang di sini ya. Jadi menginstalnya cukup yang paling besar kalau nggak salah. Jadi nanti ada bentuknya, ada ininya. Bentar, saya butuh untuk di sini. Oke. Oke. Oke, jadi ini ada Quartus ya. Jadi ini semua perlu di-download. Atau di-copy, karena besar sekali ya, bergiga-giga. Mungkin sampai berapa giga total? Mungkin 4 giga seperti itu. Jadi kalau mau menginstal cukup yang ini, Quartus Setup Web ya, yang ini. Kemudian kalau nggak salah ini berarti yang paling besar, 1,5 giga itu diinstal. Kemudian dia akan ikut menginstal teman-temannya yang lainnya yang dia temukan di situ. Makanya ini butuh di-download semua. Kemudian dia diinstal satu, dia akan menginstal teman-temannya yang lain. Oke. Oke, itu masalah setup ya, Quartus. Kemudian ini akan kita pakai untuk praktikum, dan untuk kita di kuliah ini insya Allah. Oke, itu dulu ya. Jadi softwarenya, kemudian buku-bukunya juga sudah saya bagikan linknya. Silahkan dibaca-baca, dikerjakan soalnya. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.